Berikut ini adalah soal asli ujian tulis UGM tahun 2005, kategori Matematika IPA, soal nomor 11. Mari kita bahas bersama-sama. Segitiga ABC, siku-siku di A, berarti siku-siku di A. Kemudian B1 pada BC sehingga AB1 tegak lurus BC. B1 pada BC sehingga tegak lurus BC, ya. Berarti kita tandai tanda tegak lurus di sini. B2 pada BC sehingga A1 B2 tegak lurus BC. Berarti B2 yang ini ya, tegak lurus dengan BC. Berarti A1 B2 tegak lurus dengan BC. Kemudian A2 pada AC, berarti A2 pada AC sehingga A2 B2 tegak lurus AC. Berarti A2 B2, berarti garis yang ini tegak lurus dengan AC. Jika AB sama dengan 6, lalu BC sama dengan 10, berarti BC-nya itu 10, berarti keseluruhan dari sini ke sini itu 10. Maka jumlah luas segitiga ABC, segitiga B1AC, segitiga A1B1C, segitiga B2A1C, segitiga A2B2C, dan seterusnya adalah. Berarti kalau kita lihat kembali gambar segitiganya, segitiga ABC yang besar, kemudian B1AC, B1AC, kemudian A1B1C, A1B1C, kemudian B2A1C, B2A1C, kemudian A2B2C, A2 ini B2C, dan seterusnya adalah. Jadi di sini ada kata-kata seterusnya ya. Jadi akan berlanjut seterusnya sampai tak hingga. Oke, berarti untuk langkah pertama kita harus mencari luas segitiga ABC terlebih dahulu. Tentu untuk mencari luas kita harus mengetahui alas dan tingginya ya. Alasnya sudah diketahui nih, yaitu 6. Untuk segitiga ABC yang besar ya, kita cari terlebih dahulu. Kita cari tinggi segitiga ABC dengan Pitagoras bisa, atau kita hafal mungkin triple Pitagoras. Kalau di sini 10 dan di sini 6, maka pastilah di sini 8. Kalau ingin lebih meyakinkan bisa pakai Pitagoras langsung ya. Berarti AC itu adalah akar dari sisi miringnya, berarti 10 kuadrat dikurang dengan 6 kuadrat. Berarti ini bisa kita pandang A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Berarti jumlah dikali selisih. Berarti jumlahnya 6 kali selisihnya 4. Nah, akar 16 bisa ya dikeluarkan, yaitu 4. Kemudian akar 4 bisa juga dikeluarkan, itu sama dengan 2. Berarti 4 kali 2, 8. Berarti tepat tebakan awal kita ya. Ini merupakan angka triple Pitagoras ya. Kalau kita sudah hafal, tidak perlu lagi cari pakai Pitagoras seperti ini. Maka untuk luas segitiga ABC bisa kita cari. Luas segitiga ABC adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 6, kemudian tingginya itu 8. Nah, berarti ini 2 sama 6, 3 kali 8 itu 24. Nah, berarti untuk luas segitiga ABC, kita tulis saja di sini, segitiga ABC itu adalah 24. Lalu kita ABC sudah, kita cari luas segitiga B1AC. Luas segitiga B1AC itu yang ini, B1AC. Berarti ini dia segitiganya ya. Oke, kita perjelas dulu gambar segitiganya. Nah, perhatikan bahwa segitiga B1AC ini, segitiga B1AC itu sebanding dengan segitiga ABC. Nah, kenapa bisa kita katakan sebanding? Ya, kita gunakan postulat angle ya. Postulat AAA kalau disingkat. Nah, untuk menunjukkan dia sebangun, cukup kita cari 3 pasang sudut yang kongruen atau sudut yang sama. Nah, 3 pasang itu mana-mana aja. Segitiga BAC, pada segitiga BAC itu siku-siku di sini ya, dan segitiga ABC siku-siku di A. Nah, itu satu pasang. Kemudian pasangan selanjutnya itu adalah mereka berimpit di sudut C, sama-sama berimpit di sudut C. Itu pasangan yang kedua. Kemudian pasangan yang terakhirnya, jika terdapat 2 pasang sudutnya sama,
maka satu pasangan tersisa pasti juga sama nilainya. Sehingga ketiga pasang sudut segitiga BAC dan segitiga ABC itu sama, menyebabkan mereka kongruen. Akibatnya sisi-sisi yang bersesuaian mereka juga sama. Sisi-sisi yang bersesuaian ya. Nah, kalau kita perhatikan segitiga BAC, kita ingin mencari luas segitiga BAC ya. B1AC maksudnya. B1AC berarti kita harus mencari alas dan tingginya. Nah, di sini untuk segitiga B1AC baru diketahui panjang AC-nya saja yaitu 8. Dan kita harus mencari terlebih dahulu berapa panjang alas dan berapa tinggi dari segitiga B1AC ini. Nah, bisa kita gunakan konsep kesebangunan. Berarti untuk alasnya itu kita cari alas terlebih dahulu ya. AB1 yaitu alas dari segitiga B1AC, kita bandingkan pula dengan segitiga ABC, alasnya yaitu adalah AB. Kemudian, nah terdapat beberapa pilihan ini ya. Bisa kita pakai tinggi sama tinggi, tetapi tinggi pada segitiga B1AC belum diketahui. Kita pakai aja yang sisi miringnya. Ini perhatikan AC ini adalah sisi miring dari segitiga B1AC. Nah, berarti sisi miringnya sudah diketahui yaitu 8 ya. Berarti itu aja yang kita pakai. Berarti AC, sisi miring dari segitiga B1AC, kita bandingkan pula dengan sisi miring pada segitiga ABC yaitu BC. Nah, sehingga untuk AB1 yang akan kita cari, kita tulis saja X per panjang AB, berarti AB itu 6 sama dengan AC itu 8 dibandingkan dengan BC. BC itu adalah 10. Nah, bisa kita kalikan langsung ke sini. Berarti X itu atau panjang dari AB1 itu adalah 6 kali 8 per 10. Nah, 6 ini bisa kita kalikan langsung ke sini ya. Nah, di sini 6 sama 10 bisa habis. Berarti tinggal di sini bagi sama-sama dibagi 2 ya. Berarti 3 kali 8 berarti 24 per 5. Nah, berarti panjang AB1 itu adalah 24 per 5. Nah, ini alasnya. Kemudian untuk tingginya bisa kita cari juga. Boleh kita pakai Pitagoras atau juga bisa kita pakai konsep kesebangunan tadi ya. Nah, yang ingin kita cari tingginya ya. Tinggi dari segitiga B1AC adalah B1C. Berarti B1C tinggi segitiganya kita bandingkan pula dengan tinggi segitiga ABC yaitu AC. Lalu bisa kita pakai alas sama alas, cuma alasnya di sini angkanya kurang bagus ya, 24 per 5. Maka bisa kita pakai yang ini aja, sisi miring sama sisi miring. Nah, kita pakai sisi miring segitiga B1AC yaitu AC dibanding dengan sisi miring segitiga ABC yaitu panjang BC. Sehingga untuk panjang B1C adalah di sini kita langsung masukkan saja nilainya. AC itu panjangnya adalah 8. Kemudian 8 per BC itu 10. Nah, berarti untuk panjang B1C ini bisa kita kalikan ke sini, berarti 64 per 10 ya. 8 kali 8 per 10. Atau bisa kita sederhanakan B1C. Nah, di sini 8 sama 10 sama-sama bagi 2, berarti 4, berarti di sini 5. Nah, berarti panjang B1C itu sendiri adalah 32 per 5. Nah, berarti untuk tingginya adalah 32 per 5. Nah, ini untuk tinggi segitiga B1AC. Sekarang bisa kita cari untuk luas segitiga B1AC. B1AC itu adalah setengah kali alasnya yaitu 24 per 5. 24 per 5. Kemudian tingginya adalah 32 per 5. Per 5. Nah, di sini 2 sama 32 ya. Sebenarnya bisa dicoret juga dengan 24. Cuma coba kita pertahankan 24 ini. Kita mencurigai nih soalnya berbentuk deret geometri tak hingga ya. Nah, kita akan temukan polanya berapa sebenarnya suku pertamanya dan berapa pula rasionya ya. Nah, di sini pertahankan 24
karena 24 ini merupakan luas segitiga ABC ya. Nah, berarti 2 sama 32 kita coret, maka sisalah 16. Jadi luas segitiga B1AC adalah 16/25 kali 24. Nah, berarti untuk luas segitiga B1AC adalah 16/25 dikali 24. Nah, sebenarnya ini sudah berbentuk deret geometri ya, dengan A-nya nilai suku pertamanya itu 24 dan rasionya itu adalah 16/25. Langsung kita pakai rumus S tak hingga A/1 kurang R bisa. Cuma apakah kita yakin kalau hanya menunjukkan dua buah suku saja? Nah, kita coba yakinkan diri kita dengan menunjukkan suku yang ketiga, yaitu luas segitiga, yaitu segitiga A1B1C ya. Luas segitiga A1B1C. Nah, untuk lebih meyakinkan. Nah, kalau benar ini merupakan deret geometri, maka haruslah kita dapatkan nanti luas segitiga A1B1C-nya itu adalah 16/25 kuadrat kali 24. Nah, ini kan kayak U2 dikurang U2 dibagi U1 ya. Jadi diperoleh rasionya itu adalah 16/25. Nah, coba kita buktikan. Sebenarnya kalau dari dua suku ini kita sudah yakin, langsung saja kita eksekusi ke rumus air A/1 kurang R. Cuma kalau belum yakin, dan ini juga biar lebih membangun konsep matematika ya, kita biarlah durasi videonya agak panjang, tetapi kita akan mendapatkan esensi dari pertanyaan yang sudah diberikan ini. Coba kita bersihkan dulu. Nah, perhatikan bahwa segitiga A1B1C juga sebangun dengan segitiga ABC ya. Berdasarkan postulat angle juga kita buktikan bahwa ini segitiga yang sebangun. Nah, biar lebih cepat langsung aja kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Segitiga A1B1C itu sebangun dengan segitiga ABC. Nah, kita ingat lagi unsur untuk mencari luas segitiga yaitu alas sama tinggi. Alasnya itu adalah A1B1 dan tingginya adalah A1C. Nah, yang sudah diketahui adalah panjang BC ya. B1C. B1C ini sudah kita dapatkan dari proses sebelumnya yaitu 32/5. Nah, kita manfaatkan untuk mencari alas terlebih dahulu. Alas dari segitiga A1B1C itu adalah A1B1, A1B1. Kita bandingkan pula dengan alas segitiga ABC yang besar yaitu AB sama dengan, nah ini A1C belum diketahui ya, berarti kita pakai salah satu sisi yang sudah diketahui yaitu panjang B1C merupakan sisi miring. Nah, sisi miring yang ini kita bandingkan pula dengan sisi miring segitiga ABC. Berarti sisi miringnya adalah B1C dibanding dengan sisi miring segitiga ABC adalah BC. Nah, A1B1 itu merupakan alas yang akan kita cari. Kita lambangkan saja dengan X per panjang AB. AB tadi 6 ya. AB-nya 6 ya. Di sini 6 sama dengan B1C. Nah, B1C adalah 32/5 dibagi dengan panjang BC. Nah, panjang BC sisi miringnya adalah 10. Sehingga untuk untuk alas A1B1 ini adalah, ini kita kalikan saja, berarti 32/5 ya, 32/5 dikali dengan 6. Nah, kan kita bagi lagi dengan 10 ya. Kita bagi dengan 10 artinya kita buat saja di sini 5 kali 10 gitu ya. Biar lebih jelas kita tulis ulang saja di sini. Nah, 32/5 dibagi dengan 10 dikali dengan 6. Nah, jadi biar lebih jelas, 6-nya kita langsung kalikan ke sini. Sehingga untuk yang ini bisa 10 ini bisa kita kalikan langsung dengan 5 ini ya. Karena kan ini per 1, jauh kali jauh, per dekat kali dekat. Sehingga untuk panjang sisi A1B1 ini bisa kita buat 32 kali 6 per 5 kali 10.
Nah, di sini 10 sama 6 ya bisa kita bagi 2, maka tersisalah di sini 3 ya. Bagi 2 ini 3, ini dibagi 2 adalah 5. Sehingga untuk panjang sisinya itu adalah tidak perlu kita cari ya, nanti kita jabarkan lagi. Sebenarnya kalau kita cari nilai 32 dikali 3 bisa ya 96/5. Tapi biar lebih asik ya kita menjabarkan, nanti kita tulis saja 3 kali 32/5. Nah, ini untuk panjang alasnya, yaitu A1 B1. Lalu kita juga harus mencari tingginya. Tingginya itu adalah A1C yang ini. Berarti A1C tingginya dibandingkan dengan tinggi segitiga yang besar, yaitu AC, itu sama dengan, nah, yang bisa kita pakai ya A1 B1 juga bisa ya. A1 B1 yaitu alas dengan alas. Nah, alasnya tadi A1 B1 sudah kita dapatkan, yaitu 3 ya, kita tulis dulu A1 B1 dibandingkan dengan AB. Nah, kita tulis angkanya di sini. Yang akan kita cari adalah A1C per AC. AC-nya itu adalah 8. Itu sama dengan A1B1 sudah kita dapatkan tadi, yaitu 3 kali 32/5 dibagi dengan AB. AB-nya itu 6. Nah, ini bisa kita kalikan langsung ya, 5 sama 6 yang di bawah ini. Nah, berarti untuk panjang A1C-nya itu, kita lanjutkan ke sini saja. A1C adalah 8 kali 32. Nah, ini kita kalikan ke sini ya. 8 dikali, ini bukan 8, berarti 3 ya. 3 dikali 3/2, 32 dikalikan dengan 8. Nih, ini ke sini per 5 kali 6. 5 kali 6. Nah, di sini kita dapatkan 6 sama 3 habis. Kemudian sisalah 2. 8 sama 2 sisalah 4. Nah, berarti panjang A1C itu adalah 4 kali 32/5. Nah, kemudian kita cari luas segitiga A1B1C ya. Kita akan buktikan bahwa ini nilainya adalah 16/25 kuadrat. Untuk lebih meyakinkan, ini adalah sebuah deret geometri ya. Coba kita cari luas segitiganya. Baik, sebelum kita mencari luas segitiga A1B1C ini ada sedikit revisi, bahwa tadi kita mencari untuk alasnya itu kan kita dapatkan 3 kali 32/5 ya, tapi harusnya adalah 25. Coba perhatikan proses yang ini untuk mencari A1B1-nya. Ini kan 32 kali 3 per, nah, 6 sama 10 sama-sama kita bagi 2, berarti di sini 3, berarti di sini 5. Berarti 5 kali 5 berarti 25. Mohon maaf sedikit ada kesalahan. Nah, berarti 3 kali 32/25 ya. Lalu untuk proses selanjutnya untuk mencari tingginya juga ini harus kita ganti. Berarti di sini harusnya per 25 ya. Per 25, 3 kali 32/25 tadi masih tertulis masih 5 ya. Nah, ini proses pembuktiannya memang harus membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Maka kita akan membuktikannya. Sebenarnya dari tadi sebenarnya sudah siap, tapi dengan konsep matematis untuk lebih meyakinkan kita ya. Berarti di sini pun harusnya juga 3 kali 32. Ini ya, prosesnya kita ulangi lagi yang ini untuk mencari A1C-nya, A1C berarti 3 kali 32/5 kali 6 kali 8 ya. Nah, di sini 6 sama 3 sisalah di sini 2, 2 sama 8 sisa 4. Berarti A1C-nya itu adalah 4 kali 32. Tadi kita masih tulis 5 ya, harusnya di sini adalah 25. Nah, sekarang kita akan mencari luas segitiga A1B1C. Luas segitiga A1B1C itu adalah setengah kali alasnya, yaitu 3 kali 32/25. Kemudian tingginya itu adalah
4 kali 32 per 25. Nah, di sini 2 sama 4 sudah kita coret, sisalah di sini 2 ya. Berarti sisa 2 sama 3, berarti 6 kali 32 kuadrat per 25 kuadrat. Nah, ini sudah mengarah-arah ke tebakan kita selanjutnya nih ya. Ini merupakan deret geometri tak hingga. Nah, perhatikan bahwa di sini 32 itu kan adalah 16 kali 2 dikuadratkan per 25 kuadrat. Nah, di sini 16 kuadrat bisa kita pisahkan lagi. Berarti 6 dikali 16 kuadrat dikali dengan 2 kuadrat per 25 kuadrat. Nah, jadi ini 2 kuadrat sama 6 adalah 4 kali 6 ya. Dan ini bisa kita langsung pasangkan, 16 kuadrat dengan 25 kuadrat adalah 16 per 25 dikuadratkan. 16 per 25 dikuadratkan dikali dengan 6 kali 4, berarti 24. Nah, terbukti nih tebakan kita. Nah, yaitu 16 per 25 kuadrat dikali 24. Maka untuk segitiga selanjutnya tidak perlu kita cari lagi, sudah kita buktikan seyakin-yakinnya bahwa suku selanjutnya itu adalah 16 per 25 pangkat 3 kali 24 dan seterusnya. Karena di sini pertanyaannya jumlah luas segitiga yang ini makin mengecil ini hingga seterusnya, maka berlaku rumus deret geometri tak hingga ya. Coba kita bersihkan dulu. Jadi kita tulis rumus deret geometri tak hingga itu adalah air A per 1 kurang R. 1 kurang R. A-nya itu suku pertama adalah 24, kemudian R-nya itu bisa kita dapatkan dari sini adalah U2 bagi U1. U2-nya itu adalah 16 per 25 kali 24 per U1-nya itu 24. Nah, sehingga untuk rasionya sendiri adalah 16 per 25. Jadi untuk jumlah luasan yang diminta adalah A-nya 24 per 1 kurang 16 per 25. 16 per 25. Nah, berarti 24 per di sini 25 dikurang 16 ya. Jadi ini kita buat per 1. Yang di bawah kita kalikan dulu per 25 per 25. Kemudian 25 dikurang 16 berarti 9. Nah, bisa kita kalikan ke atas langsung, berarti 24 dikali 25 per 9. Nah, di sini bisa kita akal-akali nih. 24 itu kan 6 kali 4 ya. 6 kali 4 kali 25. Kenapa diakali ke 4? 4 kali 25 kan 100 ya. Per 9. Nah, 4 kali 25 itu 100. 100 kali 6. Berarti 600 per 9. 600 per 9. Kita lihat di option. Ada nih. Ada di option yang B. Mohon maaf durasinya cukup panjang. Ini untuk memahamkan konsep matematis dan lebih meyakinkan lagi bahwa ini merupakan deret geometri. Mungkin kalau dari pengerjaannya sampai 2 segitiga saja itu masih belum yakin ya. Tetapi kalau kita sudah buktikan untuk 3 buah segitiga itu lebih sangat yakin lagi bahwa pola yang terbentuk adalah deret geometri. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang option yang B.